Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di video kali ini dengan saya Salma Kirani, mahasiswi jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin. Tujuan daripada pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia dengan Ibu Fitriani selaku dosen pengampu. Di video kali ini, kita akan membahas tentang salah satu materi yang dipelajari di bangku sekolah menengah atas atau SMA. Pada kesempatan ini, saya akan mengambil salah satu judul, yaitu menulis surat lamaran pekerjaan. Dan sebelumnya, saya juga memohon maaf yang sebesar-besarnya jika terdapat kesalahan, kekurangan, maupun hal-hal yang belum jelas penyampaiannya pada video kali ini. Selamat menyaksikan. Hal pertama dan paling penting, kita harus mengetahui apa dan bagaimana surat lamaran pekerjaan itu. Surat lamaran pekerjaan merupakan surat yang berisi permohonan untuk bekerja di suatu lembaga. Pada umumnya, surat ini memiliki bagian-bagian yang berisi identitas diri, jasa yang dapat diberikan, pendidikan, pengalaman, serta kecakapan atau keahlian. Bagian-bagian ini sering disebut dengan kualifikasi pelamar. Surat lamaran pekerjaan memiliki isi dan sistematika yang berbeda dengan jenis surat lainnya. Secara umum, isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan meliputi tempat dan tanggal pembuatan surat, lampiran dan perihal, alamat surat, salam pembuka, alinea pembuka, isi, penutup, tanda tangan, dan nama terang. Adapun isi surat terdiri atas unsur nama, tempat dan tanggal lahir, pendidikan, alamat, serta beberapa hal yang dilampirkan. Hal-hal penting yang dilampirkan antara lain daftar riwayat hidup, fotokopi ijazah terakhir, sertifikat, surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK, dan pas foto. Kadang-kadang, instansi atau lembaga juga meminta persyaratan lainnya seperti surat keterangan pengalaman kerja, surat keterangan berbadan sehat, dan surat izin orang tua. Ingat ya teman-teman, surat lamaran pekerjaan bersifat formal. Hal terpenting yang harus diperhatikan di dalam sebuah surat lamaran pekerjaan adalah bahasa yang kita gunakan, karena surat lamaran termasuk surat pribadi untuk lembaga resmi. Jadi, wajar saja apabila bahasa yang digunakan dalam surat lamaran haruslah formal. Lanjut kepada penjelasan dari masing-masing komponen sistematika surat lamaran pekerjaan tersebut. Silakan lihat pada gambar. Bagian pertama adalah tempat dan tanggal pembuatan surat, yang ditempatkan di pojok kanan atas tanpa tanda titik akhir, karena bukan merupakan kalimat. Bagian kedua, lampiran dan perihal. Penulisan lampiran dan perihal tidak disingkat ya teman-teman, serta angka di dalam kolom lampiran ditulis dengan menggunakan huruf. Bagian ketiga, yakni alamat surat. Tidak menggunakan kata kepada, alamat disarankan tidak melebihi dari 3 baris. Jabatan pun tidak boleh menggunakan jenis kelamin seperti bapak atau ibu. Tulisan jalan pada alamat tidak boleh disingkat, serta tidak menggunakan tanda titik di masing akhir barisnya. Keempat, salam pembuka. Dalam gambar digunakan dengan kalimat dengan hormat, dan gunakan tanda baca koma setelahnya. Selanjutnya, alinea pembuka. Alinea pembuka sebaiknya menggunakan bahasa yang baik dan sopan agar pihak atau instansi yang membacanya tidak tersinggung. Dalam alinea ini juga harus memunculkan pernyataan umum yang menggambarkan diri pelamar. Selanjutnya pada bagian isi surat, terdapat identitas, berisi keterangan berupa nama, tempat tanggal lahir, alamat, pendidikan terakhir, dan dapat ditambahi lagi sesuai dengan keperluan. Dalam menuliskan keterangan tersebut, huruf awal setiap kata haruslah menggunakan huruf kecil. Kemudian bagian maksud dan tujuan merupakan keterangan tentang alasan
merupakan keterangan tentang alasan pengirim atau pelamar mengirimkan surat. Dan terakhir, pada bagian isi surat harus menyatakan lampiran sesuai dengan syarat yang diminta oleh lembaga atau instansi. Kemudian, di setiap rincian menggunakan tanda baca titik koma dan di akhir lampiran digunakan tanda titik. Selanjutnya pada bagian penutup surat. Pada bagian ini, pelamar haruslah menunjukkan keantusiasan kepada instansi yang dituju. Berlanjut pada salam penutup, jika di awal terdapat salam pembuka, tentulah diakhiri dengan salam penutup. Salam penutup merupakan bentuk etika, sopan, santun, dan penghormatan. Dan komponen terakhir surat lamaran pekerjaan adalah tanda tangan dan nama terang. Tanda tangan ini biasanya berada di pojok kanan bawah surat, lalu di bawahnya ditulisi dengan lengkap. Lalu di bawahnya ditulisi dengan nama lengkap. Untuk memudahkan teman-teman, berikut saya muat hasil identifikasi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Bagaimana? Sudah jelaskah uraian singkat dari saya mengenai bagaimana penulisan surat lamaran pekerjaan yang baik dan benar? Mungkin sampai sini dulu pertemuan kita. Semoga uraian singkat tadi bermanfaat dan dapat dimengerti oleh teman-teman semua. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada penonton, terkhusus kepada Ibu Fitriani selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Sampai jumpa di kesempatan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.